saya aktifkan recording. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya sebentar saja hanya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan penugasan ya. Saya mau sedikit presentasi, mohon izin ya. Oke, saya akan presentasi di sini. Apakah sudah terlihat layar saya? Oke. Jadi teman-teman di sini bisa login menggunakan akun Elekta yang teman-teman sudah punya. Kemudian di bagian bendera ini, di bagian bendera yang ada warna merah, teman-teman boleh klik. Nah, di sini nanti akan tampil tugas-tugas yang harus teman-teman selesaikan. Tugasnya apa yang harus diselesaikan? Seperti itu. Sebagai contoh, misalnya sini saya cari tugas magang. Ada nggak tugas tentang magang? Oh, tidak ada ternyata. Ya, tugasnya MGN. Nah, ini ternyata keluar MGN. Ini kode tugasnya semua sudah ada. Jadi teman-teman harus ada tugas ini. Dan ini tugas semua sudah saya setting semua sampai dengan tanggal 7 April. Ya, 7 April. Jadi kalau sekarang tidak tampil itu wajar karena statusnya sudah expire. Ini saya akan tanyakan lagi ke Bu Ida, apakah tugas ini akan diperpanjang atau tidak, gitu ya? Ya, diperpanjang. Ya, diperpanjang saja, Pak. Oke, baik. Ini kalau memang diperpanjang sampai akhir April. Ini saya buka sampai tanggal 26 April ya. Saya buka sampai tanggal 26 April. Ya. Ini karena statusnya expire, ini saya update menjadi sampai dengan tanggal 26 April. Ya, semuanya ini saya update ke tanggal 26 April. Oke. Oke, ini semua tugasnya sudah saya update, saya buka sampai dengan tanggal 26 April. Jadi ini teman-teman punya kesempatan untuk mengupload tugasnya. Jadi silakan teman-teman klik. Nanti di sini kan ada keterangan misalnya tugasnya apa ini. Silakan upload tugas borang workflow. Fotonya ada. Nah, ini sudah ada 2 orang yang sudah menyelesaikan. Di sini ada Selanidian, ada Francisca Erlina. Ini bisa kita lihat misalnya tugasnya selain. Nah, ini dia sudah membuat. Dia sudah upload. Nah, kan? Nah, seperti ini. Ini contohnya. Ya. Silakan teman-teman juga bisa lanjutkan tugasnya ya. Yang belum mengumpulkan tinggal lanjutkan karena kita sudah buka tugasnya sampai dengan tanggal 26 April. Seperti itu caranya. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Kemudian jika ingin tahu materi borangnya seperti apa, teman-teman bisa klik course. Di sini bagian kiri ada course, kemudian teman-teman klik my course gitu kan. Teman-teman bisa klik aja my course, biasanya dia akan langsung keluar kelas magang Unsud ya. Kelas magang Unsud tinggal di open course-nya, maka ini adalah borang-borangnya yang harus teman-teman kerjakan. Jadi tinggal dilihat saja di sini. Ya, tinggal diklik misalnya borang yang pertama ini tentang ini workflow content. Kalau yang ini tentang apa misalnya, yang ini tentang visi misi perusahaan, nah, seperti itu. Nah, silakan ya teman-teman pelajari borang-borangnya ini, kemudian teman-teman buat di komputer, hasilnya nanti diupload di bagian tugas, di sini di assignment, ya, di assignment yang ini. Oke, begitu mungkin yang bisa saya jelaskan. Silakan jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan sudah jelas ya.
Oke, terima kasih Pak Rahmat ya. Sekarang kembali dengan saya ya. Saya akan menjelaskan mengenai bayar persona. Ya, terlihat ya. Materi sudah ada ya di Elekta ya. Bayar persona ini ya sudah ada di Elekta. Pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai siapa yang jadi konsumen kita, usianya berapa, harus ditentukan. Nah, saya ingin bertanya dulu, ketika kita membuat bubur gitu ya, bubur bayi, itu konsumen kita usianya berapa? Sebetulnya siapa sih konsumen kita ketika kita membuat usaha bubur bayi? Ada yang bisa menjawab? Imam, Francisca, atau Salsabila? Ya, sebetulnya nggak ada yang jawab nih. Jadi sebetulnya kalau bubur bayi itu konsumen kita itu sebetulnya bukan bayinya, tetapi ibunya. Jadi di sini dijelaskan adalah usianya adalah misalnya usianya 19 tahun atau 18 tahun. Gitu kan? Sampai usia berapa tuh? Ibu-ibu yang masih bisa punya anak berarti sampai usia 45 misalnya. Gendernya tentunya perempuan. Tempat tinggalnya di mana? Nah, kita mau nyasar di mana nih? Kita mau nyasar segmen menengah ke atas, gitu ya. Contoh misalnya, saya beberapa hari yang lalu diberi tetangga bubur. Kita melihat itu, wah, bubur biasa ya, bubur kayak bubur ketan hitam, bubur mutiara, bubur biji salak dan lain sebagainya gitu ya. Ada bubur putih, sumsum gitu. Tapi kemasannya itu bagus banget. Kemasannya itu kalau menurut saya unik ya. Uniknya apa? Kemasannya saja gitu udah mahal gitu. Kayak hampers hantaran begitu gitu. Terus plastiknya aja tebel ya. Padahal bubur-bubur yang biasa yang itu pasti harganya di atas 20.000 gitu. Karena untuk bikin kemasan itu paling tidak kemasannya saja itu harganya sudah 5.000. Ya, artinya satu itu ada 4, satu mangkok kecil aja itu paling enggak 5.000. 5.000 kali 4 20. Ya, 20 ditambah kemasannya 5.000 berarti 25.000. 25.000 itu adalah harga jualnya. Belum kita harus hitung HPP dan lain sebagainya. Artinya dia jualan bubur aja itu sudah 30.000. Kita biasanya kalau di dalam makanan itu keuntungannya adalah biasanya di angka 40, antara 30 sampai dengan 60. Kebanyakan mengambilnya 50% seperti itu. Nah, artinya tempat tinggalnya di mana gitu. Dan ternyata ketika saya merasakan buburnya juga nggak enak banget gitu ya. Artinya yang ternyata juga bubur ketan hitamnya juga baunya kalau orang Jawa bilang sangit gitu ya, agak gosong. Nggak enak lah gitu. Ya, apa namanya, santannya itu rasanya itu juga agak-agak nggak seger gitu. Gulanya juga kalau orang Jawa bilang nyenggerak gitu. Nah ini kan nggak worth it ya. Kita belanja 30.000 tapi seperti itu. Saya akan lebih senang justru belanja dengan beli bubur dengan ibu-ibu gendong yang kelilingan komplek gitu. Yang dimana kita beli 10.000 itu udah dapat kenyang banget, udah dapat banyak ya. Itu di sana. Artinya kita akan cek tempat tinggalnya di mana. Berarti kalau tadi hantaran tadi, tempat tinggal tadi, bisa jadi dia misalnya perumahannya itu bukan di klaster, tapi misalnya di Parkview, di Royal, di perumahan-perumahan gede. Karena mohon maaf, ternyata sekarang ini klaster itu dianggap sebagai bukan perumahan mewah atau bukan perumahan menengah ke atas, tapi menengah saja. Nah ini juga harus berhati-hati. Ini juga menjadi sebuah istilah baru ketika saya baru tahu kalau ternyata
apa namanya, orang-orang yang tinggal di klaster itu tidak selalu adalah menengah ke atas, gitu ya, tapi menengah saja. Kemudian statusnya bagaimana? Oh, apakah yang membeli bubur itu adalah statusnya adalah selalu ini statusnya sudah menikah, gitu, atau belum menikah, itu, ya. Kemudian pendidikannya apa? Apakah yang membeli bubur itu adalah pasti adalah orang yang berpendidikan tinggi, atau semua orang mau sekolah mau enggak dia akan belanja atau membeli bubur. Kemudian pendapatannya berapa? Kemudian pekerjaannya apa? Seperti itu ya. Kemudian motivasi alasan belinya apa? Tentunya ketika membeli bubur tadi, bubur mutiara, bubur ketan hitam dengan kemasan yang bagus, berarti motivasi alasan belinya adalah untuk diberikan kepada orang lain. Bukan untuk dikonsumsi sendiri. Kalau dikonsumsi sendiri, ngapain gitu kan? Buat apa kita beli semahal itu 30.000 udah dapat banyak, mendingan buat sendiri misalnya. Ya, itu yang harus diketahui. Kemudian ambisinya, ingin kaya seperti apa gitu, ingin kaya apa gitu. Artinya ini nanti gitu ya, orang ketika membeli bubur ini tuh ingin kaya apa gitu, bahwa oh sekarang ini adalah orang-orang yang misalnya gini, orang-orang yang membeli bubur ini adalah orang-orang yang ingin sehat. Ingin sehatnya apa? Ya udah, sekarang ini jajanan keren, hantaran keren itu ya ada bubur ketan hitam, ada bubur apa namanya, mutiara. Bahkan sekarang ini adalah orang-orang yang kembali ke zaman dahulu. Ini kan bubur itu kan makanan lama ya, makanan yang sudah dari turun temurun dari dahulu kala ada gitu, bukan makanan musiman gitu. Artinya mau di lebaran atau mau di puasa atau enggak, ini selalu ada. Nah, ini ingin kaya apa? Seperti itu. Kemudian frustasi. Frustasinya apa? Enggak mau apa gitu. Misalnya begini, saya jujur misalnya kayak saya misalnya, kalau menembak sasaran seperti saya, emak-emak seperti saya memilih frustasinya apa? Saya nggak mau bikin bubur. Kenapa? Karena bubur ini ngabisin waktu ya. Satu ngabisin waktu, satu ngabisin gas. Habis itu ternyata rasanya nggak enak. Bau sangit, bau gosong, ya udah mendingan beli gitu. Nah, frustasinya seperti apa? Apakah seperti itu gitu? Atau misalnya, aduh, saya lagi sakit nih, apalagi lagi puasa. Ternyata yang dijual itu kebanyakan adalah gorengan, makanan-makanan yang tidak bagus untuk mereka-mereka yang sensitif terhadap sensitif lambungnya. Gitu. Frustasinya seperti itu atau bagaimana? Apakah frustasi seperti saya yang udah tutup mata terhadap urusan dapur, yang penting ketika buka sudah ada makanan yang kemudian sehat gitu ya, saya nggak perlu ribet, saya bisa belanja, frustasinya seperti itu. Atau frustasinya adalah saya setiap kali puasa, mau buka puasa, ini nyari makanan yang aman buat lambung saya, ini susah gitu. Frustasinya seperti apa gitu ya. Kemudian resistensinya, penolakannya apa misalnya? Penolakannya adalah, aduh, kalau mau beli bubur itu nggak mudah ditemui gitu. Saya harus jalan dulu ke pasar, kemudian masuk ke pasar, kan begitu identiknya. Ya, dari dulu selalu orang identiknya adalah kalau mau beli bubur kayak ketan hitam, terus kemudian bubur mutiara, bubur biji salak, itu harus datang dulu ke pasar, kemudian bau pasar, parkir, kotor, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk itu makanya hampers tadi, hantaran bubur tadi yang diproduksi oleh salah satu, maksudnya yang ada di Depok tadi, dan diproduksinya itu, yang memproduksi itu tinggalnya adalah di perumahan mewah. Yang di Depok itu tergolong sebagai perumahan orang-orang kaya gitu ya. Ya mungkin mereka sudah punya pasar sendiri. Saya pikir ada, wah saya ekspektasi saya gitu. Ini kalau saya adalah saya tambah ya, ada ekspektasi. Ekspektasinya adalah bubur dengan harga 30.000 gitu ya, harganya kan 30.000, itu akan rasanya berbeda gitu. Ya, jadi lebih lembut. Ternyata enggak loh gitu. Ketan hitamnya rasanya sangit gitu ya, agak gosong. Terus kemudian gula merahnya itu nyenggerak di apa ya, kalau orang Jawa bilang nyenggerak ya, pokoknya inilah, nggak bikin gatel lah di tenggorokan. Nah, ternyata ekspektasi saya itu tidak terpenuhi gitu. Nah, ini adalah buyer persona.
Ya, saya ingin cerita mengenai ini tadi adalah masalah bubur. Misalnya saya berikan contoh, misalnya bayar personal, katakan sekarang nih, saya ngambil kemitraan dengan Mikirin. Mungkin teman-teman tahu karena Mikirin ini adalah kemitraannya ternyata asalnya dari Banyumas. Banyumas kan nggak jauh ya dari Purwokerto. Nah, si Mikirin ini gitu, itu ternyata dia yang punya ya satu grup dengan Sambal Layah, WKWK, Sambal Gebyur, Bebek Pak Slamet yang sudah identik dengan mereka ini ada cabang di mana-mana, selalu ramai dan everlasting. Jadi sudah lama itu selalu ramai. Dan ternyata memang rumus kita untuk bermitra adalah untuk melihat keberadaan atau eksistensi dari si produk itu. Saya ngambil nih kemitraan. Nah, apakah mau kalau saya dari sisi kuliner saya nggak mau ribet. Saya mau ngambil kemitraan yang sudah jelas di mana-mana itu pasarnya ada, di mana-mana itu rame dan kita udah tinggal enak. Mereka udah bikinin materi promo, mereka bikinin macam-macam semuanya ya. Terus kemudian mereka sudah urusi semua gitu ya. Kita hanya tinggal jual, udah selesai. Atau misalnya ketika teman-teman ingin berbisnis kuliner gitu ya, teman-teman harus cari resepnya dulu, kemudian teman-teman harus cek pasarnya seperti apa gitu ya, pasarnya seperti apa, kemudian kompetitornya mainnya kayak gimana, itu mau kayak gimana gitu ya, gitu. Nah ini adalah perbedaan dari beberapa bisnis. Memang ada beberapa mazhab ya. Mazhab itu ada yang mengatakan bahwa sebetulnya apapun bisnisnya adalah kita harus tahu atau memenuhi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu mazhabnya yang mazhab-mazhab anak kaum milenial. Tapi berbeda dengan mazhabnya Pak Bi. Kalau Pak Bi, bagaimana gitu ya? Bagaimana produk ini adalah menaikkan gengsi konsumen, misalnya jam Rolex menaikkan gengsi. Namun tentunya pasarnya terbatas. Nah ini yang teman-teman harus pelajari. Teman-teman ini mau seperti apa gitu, ya. Misalnya ketika saya bisnis kuliner, saya nggak mau ngawali dari bawah. Karena saya tahu ribetnya bisnis kuliner. Saya pernah jatuh di bisnis kuliner. Padahal waktu itu saya juga nggak produksi sendiri. Saya hanya memasarkan dari orang yang produksi, akhirnya alhamdulillah atas izin Allah jadi booming gitu ya, tetapi kemudian saya belum menguasai cara kerjasama dengan hypermart, bagaimana cara memilih investor, ini juga ada ilmunya sendiri ya, cara memilih investor yang ternyata bukan rentenir, tapi saya memilih investor yang ternyata rentenir gitu ya, seperti itu. Nah itu juga ada ilmunya. Nah akhirnya ketika saya jatuh di bisnis kuliner, saya untuk mengawali bisnis kuliner saya nggak berani ya, bahkan gitu ya, kalau kata si mazhabnya Dewa Eka gitu, kalau bisa bisnis itu adalah kalau bisa kita nggak produksi kalau masih awal-awal, kita ambil aja produk orang lain, kita jual gitu ya, karena kalau kita produksi sendiri itu memang lebih berdarah-darah gitu ya, bahkan mohon maaf itu kadang-kala sampai ada istilah sampai mengatakan bahwa tidak hanya berdarah tapi bahkan sampai bernanah-nanah gitu ya, karena saking sakitnya gitu kalau kita memproduksi sendiri. Nah akhirnya saya mendirikan lembaga dan itu jasa, dan itu saya menganggap itu bukan bisnis. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari jasa, itu adalah pelayanan gitu ya. Nah, beda kuliner dengan jasa. Kalau jasa itu lebih kepada bagaimana kita itu dipercaya orang bahwa kita memang punya kapabilitas atau kemampuan di bidang itu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin tuh Francisca kan kalau nggak salah jualan apa ya Francisca ya, tanaman ya. Atau misalnya kemarin kafe kucing gitu ya, kafe yang ada kucingnya gitu ya, penyayang binatang gitu. Atau imam gitu ya, imam yang kemudian ingin mendirikan bimbel. Nah ini orang bisa percaya, bisa trust bahwa bimbelnya imam, bahwa kafenya siapa kemarin tuh, ini memang bisa menjadi solusi. Nah kalau tidak bisa menjadi solusi gitu, atau tidak punya trust di situ, jangan pernah berani masuk ke sana. Gitu ya, makanya saya bilang
perlu yang nanti akhirnya belajar yang namanya branding, gitu. Saya ketika saya hanya mendirikan PKBM itu sebetulnya bukan kemauan saya. Saya punya komunitas, terus kemudian kebetulan pada saat itu saya lagi butuh PKBM dan kemudian komunitas saya juga lagi mencari PKBM. Ya itu jadi seperti itu ketika kita ingin menjalankan suatu apapun ya, suatu usaha atau kemudian jasa dan lain sebagainya. Contoh misalnya waktu itu saya mendirikan LKP ya, waktu itu namanya Smart and Fun Home, bisa cek di googling ya, Smart and Fun Home di Semarang. Itu awalnya adalah saya franchise dulu. Saya franchise ngambil waktu itu Sakamoto, Arithmetica, ya, terus kemudian Kumon. Namun ternyata mereka makin memberatkan, ya. Makin memberatkan, akhirnya saya lepas. Kemudian ketika saya sudah punya konsumen, baru kemudian saya melepaskan dari nama-nama besar itu, nama besar Kumon, nama besar Arithmetica, nama besar Sakamoto, baru kemudian saya mendirikan yang namanya Smart and Fun Home. Itu. Jadi punya banyak cara, punya banyak taktik, punya banyak strategi untuk kemudian kita menjadi milik sendiri, seperti itu, ya. Begitu. Contoh misalnya, tetangga saya, dia mendirikan laundry, gitu kan. Nah, dia puluhan tahun di laundry itu, 20 tahun, ya. Dia tahu sistemnya. Oh, laundry itu seperti apa? Oh, ini gimana? Tetapi, gitu ya. Ketika kemudian dia sudah paham, dia mendirikan laundry sendiri, dia buka laundry sendiri, walaupun laundry itu tidak terkenal kemana-mana. Tapi ini laundry itu terus selalu ada. Gitu. Walaupun pasarnya cuma sekitar rumah aja, di kompleks saya aja itu laundry itu. Ya satu, papan namanya juga jelek banget gitu ya. Terus pokoknya tuh tempatnya tidak menunjukkan kalau dia usaha laundry gitu misalnya. Tapi gitu ya, tapi pasarnya ada terus. Karena orang-orang di sekitar komplek itu yang dia pegang adalah trust dari masyarakat sekitar. Nah, silakan dari teman-teman, maksudnya mahasiswa yang magang ini, apakah memang mau menembak itu saja gitu? Ataukah cukup puas ya sudahlah, saya masyarakat sekitar rumah saya aja nggak apa-apa deh. Yang penting saya bisa hidup misalnya. Atau misalnya, oh saya ingin punya usaha yang nanti akan diwariskan. Oh saya ingin punya usaha yang nantinya bisa dijual. Contoh misalnya Baba Raffi. Baba Raffi itu yang mendirikan adalah Hendy Setiono. Namun sekarang pemegang hak patennya ya itu adalah dimiliki oleh Coach Fahmi. Gitu. Baba Raffi hanya menikmati bagian dari sahamnya berapa persen. Tapi yang menjalankan adalah timnya Coach Fahmi. Tapi yang mendapatkan penghargaan segala macam sampai internasional, kalau Anda misalnya cek di IG atau FB-nya Hendy Setiono, si Hendy Setiono. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini yang namanya bisnis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Bu. Ya, monggo. Silakan, dinyalakan saja. Imam ya, ingin bertanya ya, silakan. Belum ada, Bu. Ya. Oh, belum ada ya? Iya. Oke. Kalau belum ada, saya berharap sudah siap ya. Sudah maksudnya bukan siap, sudah paham. Dan saya berikan toleransi hingga akhir April ya. Gitu. Besok kita akan bahas ya kita besok akan bahas mengenai, sebentar ya, kemarin itu kita akan bahas besok mengenai, mohon maaf, banyak bisnis hebat loh dari Purwokerto. Satu punyanya Abi Darwis tuh, minuman Naicha, ya minuman apa itu yang boba-boba gitu. Terus mikirin, dan ternyata sambal SL Corp yang punya sambal ayah itu kan dari ini juga,
apa namanya dari Purwokerto juga. Ya kemarin visi misi sudah, culture sudah ya? Sudah, Bu. Sudah deh. Alasan memilih market memilih Anda sudah juga ya? Oke sudah, brand fundamental sudah, 10 kunci sukses sudah, kemudian buyer persona sudah, building canvas ya. Oke, besok kita akan bahas building canvas ya. Kita akan bahas building canvas, terus setelah itu kita simulasi ya. Saya berharap mungkin simulasinya nanti di hari Kamis saja ya, simulasi di hari Kamis. Jadi saya besok akan membahas list building canvas. Kemudian saya mohon untuk hari Kamis nanti dibahas satu-satu untuk kita simulasi list dari beberapa teman-teman gitu ya. Sebelum kemudian akhir bulan dikumpulkan ke Elekta ya. Besok kita akan bahas list building canvas. Di sana ada apa sih kriteria pasarnya, mau pakai media apa, yang dijanjikan apa, kemudian yang mau di-sharing apa, sampai kemudian apa sih yang mau dijual, seperti itu. Ya, teman-teman harus siapkan, karena memang yang namanya pengusaha itu begini, orang kadang-kadang berpikirnya, wah enak ya jadi pengusaha gitu. Waktunya bisa ngatur sendiri, terus kemudian setelah itu nggak ada yang merintah-merintah gitu katanya. Terus kemudian habis itu keuntungan bisa diambil sendiri misalnya. Jangan salah, mental seorang pengusaha kalau berpikir seperti itu justru nanti ketika menemui hambatan, kegagalan pasti akan drop, pasti akan down. Ya, kalau Anda yang penting Anda jual, terima duit, selesai, nggak mau diperintah, itu bukan pengusaha, itu namanya pedagang. Kalau pengusaha, pertama ketika mengawali bisnis, pertama adalah dia berpikir bahwa gitu ya, dia berpikir bahwa dia ini tidak hanya mengerjakan sendiri, mohon maaf, maksudnya dia ini tidak hanya memikirkan bahwa saya harus punya karyawan, tetapi dia juga memberikan contoh. Dia juga harus tahu ketika punya masalah ini solusinya seperti apa. Itu adalah pengusaha, gitu. Ya, terus yang kedua, yang namanya pengusaha itu harus kerjanya pertama lebih awal dan lebih lama. Ketika misalnya karyawannya itu sudah pada pulang, itu yang namanya pengusaha itu justru nggak boleh pulang terlebih dahulu, gitu. Paling tidak, kalau dia tidak pulang, dia berpikir apa sih inovasi yang saya harus lakukan? Apa sih produk-produk yang harus saya keluarkan? Sistem yang seperti apa yang harus saya kembangkan? Itu namanya pengusaha. Ya, itu. Terus kemudian setelah itu gitu. Setelah itu yang perlu dipikirkan lagi adalah harus bisa memberikan contoh. Memberikan contoh itu artinya ketika kemudian ada sebuah masalah, itu nggak cuman, oh iya, ini salah si A, ini salah si B, ini salah si C. Terus kemudian ketika ditanya gitu, si pemilik ini itu kemudian ya udah kamu aja cari masalahnya, cari solusi sendiri. Itu bukan pengusaha, begitu ya. Jadi yang ingin saya tanamkan di sini, saya bangun di sini dalam magang ini adalah bagaimana menciptakan mahasiswa entrepreneur, ya, bukan hanya pedagang. Kalau pedagang, Anda sekarang jualan sate, 20 tahun lagi Anda jualan sate masih di tempat yang sama dan outletnya pun cuma satu, itu pedagang. Tapi kalau pengusaha, saat ini Anda jualan sate, ya, 3 atau 5 tahun depan Anda satenya sudah menjadi restoran, outletnya nggak cuma satu. Yang tadinya manual sudah tersistemasi, itu namanya pengusaha. Jadi begitu ya, mindsetnya harus dibangun dulu ya. Nanti saya akan menjelaskan apa sih beda pengusaha atau pedagang. Insya Allah mungkin di minggu ini saya akan bahas itu. Oke, ya, karena teman-teman juga akan menyiapkan buka puasa ya, gitu. Saya nggak akan berlama-lama ya.
mohon untuk bisa dikabari teman-teman yang lain. Saya mohon maaf beberapa minggu saya nggak bisa mengajar. Nanti insya Allah kita akan gantikan dengan proses-proses diskusi ya. Kalau teman-teman ingin diskusi di grup WA juga nggak ada masalah, nggak usah sungkan ya begitu. Oke, begitu saja. Terima kasih. Mohon maaf, Iman asli Purwokerto, Iman. Ya, Imam, apakah asli Purwokerto? Ya, Imam. Oke, kayaknya nggak terdengar suaranya nih, ada kendala ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Kita besok akan mulai di jam yang sama, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin live dulu.